Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rama dengan di belakang 021. Di sini saya akan menjelaskan terkait video running test untuk unit testing secara automated. Nah, untuk pertama-tama untuk tools yang digunakan yaitu bahasa pemrograman Java dengan build toolsnya yaitu Maven dan gunakan JUnit untuk testing dan alur untuk reportingnya. Nah, pertama-tama setelah dilakukan repository uh, di clone, perintah-perintah yang akan dilakukan yang pertama itu kita akan membersihkan eh, folder-folder di mana di sini saya telah melakukan tes sebelumnya. Jadi untuk memastikan bahwa testing pada fase-fase sebelumnya tidak di-touching, kita perlu melakukan Maven clean. Perintah Maven clean ini akan membersihkan semua eh, folder-folder di dalam direktori target. Nah, untuk penjelasan direktori akan dilakukan setelah kita mendapatkan semua direktori yang akan dijelaskan. Setelah Maven clean di sini yang akan membersihkan seluruh folder target, kita akan melakukan Maven test. Maven test ini akan melakukan eksekusi terhadap test case yang berada di dalam folder test. Nah, untuk penjelasan direktori lebih lanjut akan dijelaskan setelah uh, pemaparan video terkait dokumennya. Nah, di sini terdapat kegagalan test case, sehingga kita dapat melihat build failure. Namun tetap dapat kita lihat terkait di mana failure-nya itu sendiri. Dengan Maven test ini kita melakukan running sebagai contoh untuk test case yang berada di dalam folder test. Nah, misalkan dia akan melakukan running setiap anotasi tesnya ini. Setiap ada metode yang di atasnya terdapat anotasi tes. Setelah itu kita dapat melakukan Maven alur titik 2 report. Nah, Maven alur report ini akan generate reportnya itu sendiri. Nah, kita dapat melihat reportnya itu berada di folder target yang sudah dibuat saat Maven test tadi. Nah, kita dapat melihat site dan file index.html. Nah, ini adalah file yang berisikan reporting test case yang dilakukan. Nah, untuk membukanya kita dapat menggunakan klik kanan dan open with left server. Seperti itu. Nah, selanjutnya akan menjelaskan terkait directory. Nah, yang pertama yaitu kita dapat melihat uh, folder form XML. Nah, form XML ini merupakan kepanjangan dari project object model yang berisikan konfigurasi dari Maven projectnya, bersihkan dependensi, build setting, plugin, dan konfigurasi terkait Maven build lifecycle-nya. Selanjutnya terdapat file readme yang bersihkan dokumentasi terkait project yang dimiliki. Nah, di sini juga terdapat index HTML yang melakukan redirecting karena uh, reportingnya tadi di dalam directory. Sehingga index HTML ini melakukan redirecting ke folder reporting yang ada di dalam directory target. Lalu git ignore untuk menggabung beberapa file tidak di-push ke dalam repository. Lalu di sini terdapat src. Nah, src ini berisikan berisikan folder main dan test. Main ini berisikan uh, source code untuk main application dari Java-nya itu sendiri. Lalu ada test. Nah, test di sini uh, berisikan source code terkait test source dan juga terdapat folder untuk resource-nya. Nah, yang pertama untuk SRC sendiri uh, di dalam SRC ini terdapat package untuk komponen yang bersihkan komponen dari project kalkulatornya sendiri. Lalu
Nah, package itu apa? Package ini merupakan namespace. Seperti dalam bahasa pemrograman lain, berisikan konfigurasi letak letak filenya gitu. Seperti dalam bahasa pemrograman lain, dalam PHP juga terdapat namespace. Nah, namun dalam Java ini disebut dengan istilah package. Lalu di dalam folder tes ini terdapat folder untuk tes-tesnya itu sendiri yang dibagi dalam kalkulator yang untuk tes case terkait kalkulator dan display yang berhubungan dengan UI. Nah, di dalam ini terdapat folder resource. Resource ini akan digunakan dalam ketika runtime-nya gitu. Nah, alarm.property ini berisikan alur resource directory. Nah, alur ini kan tools untuk reporting. Sehingga berisikan di sini didefinisikan bahwa directory untuk menyimpan resultnya itu di dalam folder target slash allow result. Sehingga nanti setelah testing dilakukan, uh, alur ini akan membutuhkan target directory-nya didefinisikan dalam alur property. Lalu ada folder target. Folder target ini adalah build output directory yang secara otomatis di-generate oleh Maven yang berisikan class-class yang di-compile, package artifact, report, dan output yang dibutuhkan ketika proses build. Nah, di sini ada allow result. Allow result ini merupakan directory yang menyimpan framework test result dalam bentuk JSON format. Lalu ada classes, di mana classes ini berisikan compiled.class yang telah dilakukan compile oleh Java-nya sendiri. Lalu ada generated resource ini biasanya tidak selalu berisikan sesuatu. Nah, biasanya berisikan uh, build proses secara tipikalnya berisikan anotasi dari prosesor atau code generatornya. Lalu ada generated test source sama seperti generated source tadi, namun berkaitan terkait test case. Lalu terdapat Maven status yang merupakan internal Maven directory yang berfungsi untuk tracking build status dari Maven-nya itu sendiri, berisikan input output selfness-nya. Di sini terdapat project compile dan test compile. Compile yang tadi merupakan untuk aplikasi kalkulatornya, sementara test compile untuk file-file test case-nya. Lalu terdapat site yang berisikan report dan dokumentasi yang dibuat oleh Maven Site plugin, seperti project metric, test coverage, dan uh, Javadoc. Namun karena kita menggunakan Allure, di sini berisikan reporting yang dibuat oleh Allure. Surveyor report ini karena Allure ini berbasiskan Surveyor, sehingga akan tergenerate juga. Lalu test class berisikan compile.class yang merupakan source-nya itu dari src.test.java. Nah, setelah itu untuk modul-modul yang saya buat, yang pertama itu ada calculate test. Nah, calculate test di sini memiliki test case. Nah, di sini kita dapat melihat terdapat anotasi before each. Nah, di sini saya melakukan pemanggilan untuk kalkulator yang nanti akan diinjek untuk objek kalkulatornya sendiri. Nah, before each ini akan dijalankan setiap test case-nya gitu. Jadi sebelum test case-nya dieksekusi, setup ini akan dijalankan. Lalu anotasi tes ini menandai bahwa metode yang di bawahnya merupakan test case. Nah, untuk proses bagaimana test case ini hampir sama untuk semua test case-nya. Yang pertama dilakukan setup data, yaitu untuk data-data yang dibutuhkan oleh kalkulator ini kan memiliki 3 parameter, sehingga saya menyiapkan setup datanya juga 3 parameter. Lalu ada pemanggilan metode yang akan dilakukan tes, di mana di sini saya akan melakukan pengetesan untuk unit calculate di dalam class calc, di dalam class kalkulator. Lalu dibandingkan hasilnya dengan yang diharapkan, di mana expected-nya di sini 10,
menggunakan method assert equals yang dimiliki oleh JUnit. Nah, assert equals ini akan membandingkan antara expected dan result. Lalu terdapat argumen ketiga yaitu untuk delta-nya itu sendiri, di mana delta ini seperti toleransi perbedaannya begitu. Selain itu, di dalam test case ini tidak selalu memiliki hanya satu assert equals. Namun perlu diingat ketika di dalam satu test case, anotasi test case ini, di metode yang memiliki dua assert equals dan satu assert equals yang itu gagal, maka test case tersebut dinyatakan gagal. Namun karena di sini rata-rata hanya memiliki satu assert equals, maka dapat kurang melihat kejadian tersebut. Nah, eh, untuk tes-tes lain cenderung sama, namun di sini terdapat perbedaan. Nah, misalkan untuk is valid operator yang dibuat oleh saya juga, nah di sini uh, untuk assert equals mungkin terdapat sedikit perbedaan. Nah, maaf untuk divide test. Nah, ketika kita akan melakukan catch terhadap uh, exception, maka akan sedikit berbeda gitu. Di sini kita dapat melihat kita perlu melakukan uh, mengassert dari si throws-nya gitu. Di sini kita dapat melihat implementasi untuk calc divide ini akan melakukan ketika gagal dia akan memberikan exception arithmetic exception dengan pesan cannot divide by zero. Nah, sementara untuk test case-nya sendiri, kita perlu catch untuk exception itu sendiri dan membandingkan antara message yang dimiliki exception dan expected message-nya sendiri. Nah, sehingga sedikit perlu langkah lebih hati-hati karena kita perlu melakukan catch untuk exception-nya. Sementara untuk melakukan struktur testingnya sama, pertama setup, metodenya akan dipanggil dan pembandingan menggunakan assert. Nah, untuk kita dapat melakukan pengulangan test-nya lagi, pertama kita lakukan run clean yang akan menghapus folder target, lalu run test, di mana dia akan melakukan pengetesan. Lalu run alur report, di mana dia akan generate untuk folder report di dalam directory target /site. Nah, di sini dapat lihat index HTML. Jika menggunakan VS Code, cukup melakukan one with live server. Nah, kita dapat melihat terkait informasi kegagalan test case-nya. Di sini kita dapat melihat sebagai contoh test case unitnya yang dimiliki oleh saya itu display menu test. Di sini terdapat kegagalan di mana dia memiliki satu test case. Dari 170 test case terdapat 14 yang gagal. Salah satunya itu display menu test. Nah, di sini kita dapat melihat test case menu berhasil ditampilkan. Kita coba lihat. Nah, ternyata test case yang ini tuh gagal. Nah, kita dapat melihat kenapa gagal. Ternyata expected-nya itu seperti ini, tapi yang didapatkannya itu ini. Nah, kita dapat melihat perbedaannya juga. Nah, di sini kita dapat melihat perbedaan bahwa terdapat perbedaan simbol untuk multiplication dan division, sehingga dinyatakan fail untuk test case tersebut. Nah, mungkin untuk penjelasan terkait running testnya sudah cukup, mulai dari penjelasan directory, penjelasan komen, dan penjelasan bagaimana test case dibangun, dan bagaimana reporting dibuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.